Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayu dengan NIM 8603555174. Saya berasal dari UP BTUT Bandung, jurusan PTSD. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA DSD dengan modul 6, yaitu tentang gelombang. Pada KP 2 yaitu tentang getaran dan bunyi. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum ini yaitu menjelaskan penyebab timbulnya bunyi. Yang kedua, menjelaskan cara perambatan bunyi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu karet gelang, mistar, kursi, pulpen, dan juga tabel pengamatan. Perlu diketahui bahwa getaran dan bunyi adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya. Bunyi adalah gelombang mekanik atau longitudinal yang dihasilkan dari getaran, merambat melalui medium seperti udara, zat padat atau cair, dan dapat diterima oleh indera pendengaran. Singkatnya, getaran menghasilkan bunyi. Untuk langkah kerjanya, di sini saya meletakkan mistar di atas kursi dengan salah satu tepinya menonjol 5 cm. Getarkan ujungnya dengan cara menarik ke atas menggunakan karet gelang, kemudian lepas dan amati apakah bagian mistar bergetar dan mengeluarkan bunyi. Ulangi percobaan dengan bagian mistar yang menonjol 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. 5 cm pakai karet gelang. Caranya ini 5 cm, tarik bagian bawah, angkat, lanjut. Kita akan melakukan percobaan pakai 10 cm. Gunakan pakai 10 cm. Selanjutnya kita gunakan 15 cm. Selanjutnya kita menggunakan 20 cm. Dan terakhir pakai 25 cm. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Getaran suatu benda dapat menimbulkan bunyi. 2. Frekuensi getaran mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensi getaran, semakin tinggi pula nada bunyi yang dihasilkan. 3. Panjang benda yang bergetar mempengaruhi frekuensi getaran. Semakin pendek benda yang bergetar, semakin tinggi frekuensi getarannya. Hal ini sesuai dengan landasan teori dan hasil pengamatan yang telah dilakukan.